Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang bernama Sastrawan Amir Hamzah. Kami akan mempresentasikan tentang kaidah kebahasaan berdasarkan teks biografi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibal Zahran. Nama saya Rizka Amelia. Nama saya Muhammad Lan Raisan. Nama saya Yunita Aprilia. Nama saya Anissa Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Di sini saya akan membahas tentang pronomina dan kata kerja material. Pembahasan yang pertama itu ada pembahasan pronomina. Sebelumnya, pronomina adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nomina atau kata benda dalam kalimat agar tidak terjadi pengulangan kata. Pronomina berfungsi menyebut orang, benda, atau hal secara tidak langsung. Pronomina itu ada 3. Contohnya, yang pertama itu ada pronomina persona atau kata ganti orang, yang kedua ada pronomina petunjuk, dan yang ketiga ada pronomina penghubung. Contoh dari pronomina persona atau kata ganti orang itu misalnya tuh kayak saya, kamu, dia, dan mereka. Sedangkan pronomina petunjuk itu ada ini, itu, tersebut. Kalau pronomina penghubung itu contohnya tuh yang. Dan contoh kalimatnya itu, yang pertama itu ada Andi membeli buku, dia membacanya di rumah. Kata ganti dia dan nya itu adalah pronomina yang menggantikan Andi dan buku. Lanjut, materi kedua itu ada kata kerja material. Kata kerja material adalah jenis kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh subjek dan dapat diamati secara langsung. Kata kerja ini umumnya berhubungan dengan aktivitas tubuh atau pergerakan. Sebelumnya, ciri-ciri kata kerja material itu, yang pertama itu ada menyatakan tindakan fisik, yang kedua melibatkan pelaku, subjek, dan biasanya objek. Yang ketiga dapat dilihat atau dirasakan secara nyata. Contoh kata kerja material itu ada menendang, memasak, membaca, berlari, mengangkat, menulis. Intinya tuh kata kerja yang bisa dirasakan dan nyata. Contoh kalimatnya itu misalnya ibu memasak nasi di dapur. Kata memasak itu adalah kata kerja material. Kenapa? Karena menunjukkan tindakan nyata. Yang kedua, contoh kedua itu ada dia menulis surat untuk temannya. Kata menulis itu adalah kata tindakan fisik yang bisa dilihat. Jadi maksud dari kata kerja material ini itu adalah suatu kata kerja yang dia itu lebih ke merasakan atau menyatakan sesuatu yang bisa dilihat. Kata sifat atau adjektiva itu kata-kata yang dipakai buat ngasih sifat atau ciri-ciri tentang sesuatu. Bisa benda, orang, atau kejadian. Kata sifat ini dipakai untuk menjelaskan kayak gimana sih benda atau orang itu. Misalnya, cantik, ganteng, tinggi, besar, dan lain-lain. Contohnya, mobil itu merah. Kata sifat merah menjelaskan warna mobil. Ayahku baik. Kata baik menjelaskan tentang sifat ayah. Makanannya enak. Kata enak menjelaskan rasa dari makanan tersebut. Jadi, kata sifat ini tuh penting banget buat bikin kalimat jadi lebih spesifik dan lebih jelas. 4. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya kata kerja yang memiliki imbuhan di atau dan ter. Contoh penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata dibesarkan dan dipercaya pada contoh kalimat berikut. Buku itu dibaca banyak orang. Saya akan menjelaskan kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental adalah unsur kebahasaan yang digunakan untuk mewujudkan suatu proses yang terjadi dalam pikiran seseorang, seperti berpikir, mengingat, merencanakan, atau mendengar. Contoh kalimatnya bisa dia sedang merencanakan liburan sekolahnya, dan misalnya dia sedang mengingat masa lalunya. Unsur kebahasaan kata kerja aktivitas mental lebih mewujudkan suatu kegiatan atau proses terjadi di dalam pikiran seseorang. Kata kerja ini sangat penting dalam komunikasi karena menggambarkan bagaimana seseorang memproses informasi, membuat keputusan, dan merasakan pengalaman secara mendalam. Apa sih kata-kata penanda urutan waktu? Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung.
Bisa dibilang juga konjungsi, kata depan, preposisi, dan kata benda nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau bisa dibilang kronologis. Contohnya, contoh penggunaannya tampak pada beberapa kalimat berikut. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.